Fakultas Ilmu Budaya. Saya juga peneliti di Yayasan The Tebing. Kita tahu bahwa dengan ruang gerak hanya sebagai akademisi itu sedikit sempit. Kami ingin bergerak bersama-sama di tataran praktis untuk memajukan kebudayaan kita. Dengan teman-teman kami mendukung penuh acara ini. Hadir di sana dari Yayasan The Tebing, Bapak Dr. Rida Ajam di ujung sana. Ada Ketua Umumnya Pak Saprudin Abdul Rahman. Kami nyatakan bahwa kami mendukung upaya teman-teman di Jarkot. Terima kasih banyak. Di CCF. Pak Rida, ada juga ya Pak Rida ya? Ada. Thank you Pak. Ada Bu Betli juga kelihatannya di situ. Bu Betli yang dengan remang-remang bisa kita lihat dari sini karena terlalu silau. Saya nggak biasa dengan kesilauan. Nah itu, lewat Yayasan The Tebing kami mencoba terjun dan berbuat lebih nyata kira-kira. Bukan sekedar konsep, kami mendorong kegiatan-kegiatan kebudayaan dan terhubung dengan jejaring-jejaring komunitas budaya di Ternate. Baik, saya diundang untuk berbicara tentang pemajuan kebudayaan. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin sedikit saja menyampaikan kenapa budaya itu menjadi menarik diperbincangkan. Kenapa budaya harus diperbincangkan dan kenapa baru belakangan ini, termasuk malam ini, saya kira begitu. Kebudayaan sebenarnya secara ilmiah atau secara akademik ya, ini agak kaku dan kering mungkin. Itu menyangkut hal kehidupan sehari-hari, daily life, menyangkut tentang pandangan orang-orang dari pemilik kebudayaan yang bersangkutan. Tadi sudah disinggung, salah satu bentuk kebudayaan adalah kuliner kita. Ya, Ada sejarah, itu bagian dari kebudayaan. Jadi kebudayaan sebenarnya kalau dilihat dari wujud itu mulai dari yang abstrak, yang ada dalam kepala. Ini tentang apa yang kita percaya, apa yang kita yakini. Kemudian ada yang muncul dalam perilaku, itulah yang kita sebut dengan adat istiadat, sopan santun, dan lain-lain. Dan yang terakhir wujudnya itu berbentuk karya. Kita lihat banyak karya yang dipajangkan, kita mengetahui ada teknologi-teknologi, pakaian yang kita gunakan berbeda-beda, itu bentuk-bentuk nyata dari kebudayaan kita. Lalu, mengapa hari ini menjadi marak dibicarakan? Sebelumnya sebenarnya ada kesalah kaprahan ya tentang budaya. Seolah-olah budaya itu hanya kesenian. Di titik itu saya dengan Ibunda Christine mungkin mendapat ruang sebagai artis ya, kayak gitu. Di bidang kesenian. Ada rumah tidur sabarang. Begitu kira-kira. Jadi seolah-olah kesenian saja itu yang disebut budaya, tari-tarian, nyanyian dan lain-lain. Padahal budaya saya masuk ke ranah ininya, kemajuan kebudayaannya ya, karena waktu kita sangat singkat. Belakangan ini kebudayaan kemudian menjadi perbincangan yang sangat ramai dan serius, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Di Indonesia Pak Raul, kami punya Undang-Undang Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Pak Raul sudah tahu, karena dia bilang iya. Kami punya strategi pemajuan kebudayaan dan sejak 2017 oleh Dirjen Kebudayaan itu semua sampai 2035. Tahun 2035 maksudnya pengembangan kita itu sudah ada. Nah, dari kerangka ilmiah kemudian diturunkan menjadi praktis dalam kerangka kebijakan. Sebelumnya kan kebudayaan itu seolah-olah hanya diperbincangkan di kampus-kampus, habis kongres selesai. Nah, dengan rezim ini kebudayaan itu menjadi operasional, menjadi diterapkan, termasuk apa yang digelar ICCF hari ini, pekan ini, itu adalah bagian dari upaya-upaya pemajuan kebudayaan. Nah, upaya pemajuan kebudayaan itu menjadi operasional yang kita kenal dengan nama objek pemajuan kebudayaan. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang itu diidentifikasi di semua kabupaten kota sampai provinsi, mulai dari manuskrip, tradisi lisan, bahasa, pengetahuan, adat istiadat, ritus, permainan tradisional, olahraga tradisional, ditambah cagar budaya, itu yang diidentifikasi. Itu kemudian, kalau selama ini kebudayaan itu cenderung kualitatif ya, cuma kata-kata, penjelasan, selesai. Sehingga susah untuk kita identifikasi mana yang punah, mana berapa jumlahnya. Dengan objek pemajuan kebudayaan itu menjadi terkuantifikasi, ada jumlahnya. Pertanyaan saya Pak Andi, Silakan. Tantangan apa sih pemajuan kebudayaan di Maluku Utara ini? Tantangannya apa aja? Sebenarnya bukan hanya di Maluku Utara, bicara tentang tantangan kebudayaan, nyaris di semua Indonesia ini ada 4 sebenarnya.
Pertama dari segi sumber daya kebudayaan. Sumber daya ini adalah pelaku-pelaku budaya. Dengan bicara 10 objek pemajuan kebudayaan tadi, hampir pelaku budaya itu misalnya olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, itu hanya ada di orang tua-tua. Yang paling terasa adalah atau paling terlihat adalah generasi mudanya. Jadi komunitas di sini mempunyai peran untuk pemajuan budaya. Sangat. Karena dalam hal pengembangan pemajuan kebudayaan, satu hal yang penting sebenarnya adalah pengembangan ekosistem kebudayaan nih. Jadi pelaku budaya, pemerintah, dan komunitas itu sangat penting karena mereka adalah penggerak, dan masa depan kebudayaan kita itu ada di generasi muda. Betul. Seperti saya ini lagi. Bunda, kita pindah ke Bunda lagi nih. Saya muda. Nah, tadi kan tantangan nih udah dikasih tahu. Kira-kira solusi-solusi apa yang harus dilakukan nih, terutama anak-anak muda. Mungkin di sisi film dikit masuk mungkin ya, apa tuh? Sebelum solusi mungkin saya ingin menambahkan sedikit apa yang tadi disampaikan. Memang luar biasa, saya tahu bagaimana Dirjen Kebudayaan juga sudah menginventarisir itu permasalahan yang ada. Tapi saya kira kalau kita bicara masalah pelaku kebudayaan adalah bukan hanya pekerja seni saja gitu ya. Masyarakat, karena kebudayaan itu adalah akhirnya menurut saya pribadi adalah merupakan peradaban manusia. Kebudayaan Indonesia dengan peradaban manusia Indonesia. Jadi sebetulnya seluruh lapisan masyarakat itu juga harus berpartisipasi dan punya andil dalam pengembangan itu, atau pelestarian atau juga memberikan perlindungan ya. Ini yang juga perlu, sehingga siapapun dia, bukan hanya pelaku budaya dalam arti produk budaya seperti kesenian yang ada gitu ya, tapi masyarakat terutama gitu ya. Betul. Ini penting sekali kesadaran itu, sehingga saya tetap berpikir bahwa terutama untuk generasi muda, saya sendiri baru ada sedikit paham. Saya nggak berani mengatakan baru paham karena bukannya sudah senior nih Bu? Baru 63. Tapi kan kehidupan peradaban manusia itu, terutama manusia Indonesia, kan sudah berapa abad. Saya kira Mas Lipi pun barangkali belum punya catatannya kapan manusia pertama kali mendarat di pulau-pulau yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini sekarang. Itu nggak ada. Saya saja yang baru saja tahun lalu menjadi ibunya Sultan Agung, salah satu raja yang berpengaruh. Film itu kemarin ya? Yang Sultan Agung tahun lalu, tahun kemarin ya? Yang termasuk salah satu raja yang berpengaruh dan berkuasa menyatukan kerajaan-kerajaan di Jawa sampai Madura. Itu baru yakin bahwa Sultan Agung tuh ada hamba Tuhan gitu loh, bukan bagian cerita dari pewayangan gitu ya. Karena saya yakin generasi muda kalau toh pernah mendengar, berpikir hanya itu bagian dari kisah Mahabharata saja, kayak legenda gitu ya. Legenda begitu gitu ya. Nah inilah, sebelum kita, supaya gini, jelas juga nanti arah pembangunan kebudayaan itu kemana ya, kita harus tahu kita ini, nenek moyang kita ini gitu kan, siapa mereka itu gitu loh. Nah karena begini, kenapa itu penting? Karena banyak cari literasi sejarah yang ditulis itu hanya semasa kolonialisme 350 tahun. Bahkan yang sering dikupas dalam diskusi ruang-ruang publik, bahkan sampai detik ini, itu hanya menjelang kemerdekaan, mungkin 75 atau 100 tahun sebelum kemerdekaan gitu ya. Padahal kita dijajah 350 tahun gitu ya. Dan dampak dari itu kurangnya literasi ataupun juga menggali latar belakang peradaban manusia Indonesia itu, sehingga contohnya kita selalu merasa bahwa kita ini adalah bangsa tertindas yang bodoh gitu kan ya, yang maaf monyet gitu kan ya. Dan akhirnya itu sangat berpengaruh sekali di dalam pembentukan karakter manusia Indonesia ke depannya. Apa yang ada saat ini dan ke depan menurut saya ya. Sehingga ini pengalaman saya pribadi, pada saat saya menjadi juri di Cannes Film Festival, ada satu wartawan yang menanyakan kepada saya pada saat saya duduk di antara David Lynch, Michelle Yeoh, Sharon Stone gitu kan ya. Minder nggak? Hah? Minder ya? Kenapa ya mesti minder, saya pikir gitu ya.
Karena prinsip saya mereka tahu apa yang mereka tahu, tapi mereka juga tidak tahu apa yang saya tahu. Begitu juga sebaliknya. Jadi sebetulnya kita equal gitu loh. Pada saat saya hari-hari berdiskusi sama mereka. Nah, contoh lagi waktu saya bermain Kartini. Selama ini perempuan Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai hari emansipasi perempuan yang harus diperjuangkan. Menurut saya perempuan Indonesia nggak pernah tertindas. Menurut saya, kalau toh ada hanya sekelompok kecil. Bayangkan saudara-saudara kita yang di Aceh itu pernah memerintah 33 perempuan di Kesultanan Aceh. Jadi perempuan itu sudah pada dasarnya sudah sederajat sudah Betul. dari dulu. Bayangkan, Kemala Hayati pasti semua tahu. Ya, waktu itu belum ada Indonesia, belum ada Malaysia, belum ada Singapura. Semua ini yang ada adalah jajahan Belanda, jajahan Inggris, jajahan Spanyol, jajahan Portugis, jajahan mana lagi gitu ya. Seorang perempuan Aceh namanya Kemala Hayati yang waktu itu juga nggak ada syariat-syariatan, bergabung dengan janda-janda yang dikorban perang, ya, itu mereka melawannya bukan di daratan loh, di Selat Malaka, di laut. Iya, benar. Bayangkan, itu apa bukan luar biasa? Ibu Susi aja sekarang tenggelamkan, udah heboh itu semua kan. Ini bayangkan waktu itu perempuan Indonesia, belum lagi yang ada di Maluku, ada Christina Marta Tiaho, dan banyak sekali pasti perempuan-perempuan atau pahlawan-pahlawan juga yang tanpa title itu gitu, yang tidak dikenal, yang sudah berjuang. Nah, ini mempengaruhi mindset kita di dalam melihat persoalan keindonesiaan sekarang gitu loh. Sehingga kita selalu menjadi nenek moyang kita ini hebat kok, kalau nggak mungkin bisa bikin Borobudur. Betul. Gitu loh. Tepuk tangan dong buat perempuan Indonesia yang sudah dari sananya sudah benar-benar kuat gigi. Jadi emansipasi sudah gali akar. Saya tambahkan penjelasan dari